Museum Proklamasi ini dulunya dirancang sebagai bangunan kota taman pertama di Indonesia oleh Belanda pada tahun 1910. Gedungnya sendiri dibangun pada 1920 silam. Gedung dengan luas tanah 3.914 meter persegi dan luas bangunan 1.138 meter persegi ini dibangun dengan gaya arsitektur Eropa oleh Belanda. Gedung ini berisikan tentang peristiwa proses perumusan naskah proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Museum W.R. Supratman merupakan rumah milik kakak pertama W.R. Supratman yang bernama Rukiem Sopratidja. W.R. Supratman tinggal di rumah tersebut pada tahun 1937 hingga akhirnya meninggal dunia pada 17 Agustus 1938. Dalam rumah ini hanya terdapat 2 kamar tidur di sisi kanan dan ruang tamu di sisi kiri. Ruang tamu terpampang foto-foto W.R. Supratman dengan keluarga dan teman dekat. Di pojok ruang tamu terdapat lemari berisi replika biola. Kamar W.R. Supratman sangat unik karena tidak memiliki akses untuk menuju kamar ini. Akses menuju kamar ini hanya melalui jendela yang ada di depan. Yang ketiga, ada Museum Pendidikan Surabaya. Museum ini merupakan museum tematik yang didirikan sebagai langkah pelestarian sejarah dan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendukung kegiatan edukasi, riset, dan rekreasi di kota Surabaya. Museum ini diresmikan oleh Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini pada tanggal 25 November 2019. Museum pendidikan ini menyimpan bukti material pendidikan pada masa praaksara, masa klasik, masa kolonial, dan masa kemerdekaan. Museum ini berlokasi di Jalan Genteng Kali, nomor 10, Surabaya. Selanjutnya ada Museum 10 November. Museum ini berdiri pada tanggal 10 November 1951. Museum ini diresmikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 10 November 1952 selaku Presiden Republik Indonesia pada saat itu. Tujuan pembangunan museum ini tidak lepas dari pentingnya mengenang sejarah dari perjuangan seluruh pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia untuk pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Museum ini untuk melihat peninggalan sejarah selama masa penjajahan. Saat itu ada banyak sekali arek-arek Surabaya yang tewas melawan Belanda. Monumen ini sendiri berada di tengah kota Surabaya dan menjadi ikon kota Surabaya dengan luas 1,3 hektar. Yang selanjutnya adalah Museum Hosyokro Aminoto. Merupakan rumah kediaman Hosyokro Aminoto dan diresmikan pada tanggal 27 November 2017 oleh Wali Kota Surabaya pada saat itu, yaitu Tri Risma Harini. Museum ini berlokasi pada Jalan Penelih Gang 7 di Surabaya. Rumah tersebut tidak hanya digunakan oleh Hosyokro Aminoto saja, namun tokoh-tokoh pergerakan dari berbagai latar belakang ideologi lainnya seperti Soekarno, Sumaun, Alimin, Darsono, serta Tan Malaka bertemu di situ dan berdialog di situ. Di dalam Museum Hosyokro Aminoto ini terdapat 143 koleksi terkait rumah tempat tinggal Hosyokro Aminoto. Museum yang selanjutnya adalah Museum Dr. Sutomo yang letaknya ada di Nganjuk. Museum ini didirikan pada 6 Mei 1986 oleh Harmoko, mantan MPR di Indonesia.
museum tersebut. Museum Bandung ini didirikan pada tanggal 31 Oktober 2018. Sebelumnya, bangunan ini merupakan bekas dari sekolah taman kanak-kanak yang dikenal dengan Froebel School. Froebel School ini merupakan sekolah taman kanak-kanak milik Ulke Sinjan, di mana mereka merupakan kelompok Freemasonry yang didirikan di Bandung pada tanggal 23 November 1880. Nah, pada awalnya mereka ini membuka Froebel School dengan meminjam bangunan Paseban di Pendopo Kabupaten pada tahun 1988. Lalu akhirnya pada tahun 1920 Froebel School menempati bangunan baru di Verles Atensotrat yang kini merupakan Museum Kota Bandung. Bangunan ini sempat digunakan oleh sekolah Yahua pada tahun 1950, lalu akhirnya diambil oleh pemerintah pada tahun 1960. Nah, pada tahun 1962, pemerintah ini secara resmi melarang adanya organisasi Freemasonry beroperasi, sehingga seluruh bangunan dan aset milik mereka dinasionalisasi pemerintah. Sampai pada akhirnya, museum ini dijadikan aset pemerintah Provinsi Jawa Barat dan digunakan sebagai sekolah pendidikan olahraga. Tapi pada tanggal 22 Januari 2013, akhirnya pemerintah mengesahkan bahwa gedung ini menjadi bangunan cagar budaya. Lalu selanjutnya ada Museum Mandala Wingsit Siliwangi. Dahulunya museum ini menjadi tempat dijadikan markas militer dan menjadi sasaran utama serangan Angkatan Perang Ratu Adil atau yang kita sebut dengan APRA di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling. Nah, di dalam museum ini terdapat beberapa koleksi sisa-sisa perjuangan tentara di masa penjajahan seperti senjata tradisional, kujang, kelewang, pedang bambu, dan keris. Tidak hanya itu, mereka juga menyimpan beberapa koleksi alat yang digunakan ketika perang dan juga beberapa koleksi uang pada masa penjajahan dan di awal kemerdekaan. Nah, museum ini memiliki luas 4.176 meter persegi. Nah, di dalam bangunan ini juga terdapat ruang-ruang yang mengisahkan masa perjuangan, seperti ruangan pemberontakan. Nah, ini kita bisa melihat foto-foto perjuangan tentara menumpas gerakan ketika di Jawa Barat. Tidak hanya itu, ada juga ruang Palagan Bandung yang di dalamnya terdapat diorama peristiwa heroik Bojongkokosan. Nah, sampai pada akhirnya bangunan ini diresmikan penggunaannya pada tanggal 23 Mei 1966. Nah, Mandala Wangsit sendiri ini memiliki arti, yaitu sebuah tempat untuk menyimpan amanat, petuah, atau nasihat dari pejuang masa lalu kepada generasi penerus melalui benda-benda yang ditinggalkan, seperti yang ada di museum-museum ini. Nah, bangunan-bangunan ini akhirnya menjadi suatu bentuk kepedulian bagi generasi selanjutnya agar mereka tetap bisa mengingat kembali apa yang dirasakan oleh pahlawan-pahlawan